penghancuran batu atau lithotripsy. Jadi ada dua kode ini yang sebenarnya pada prinsipnya ada perbedaan. Nah, kedua prosedur ini juga pada prinsipnya dia nanti menghasilkan grouping yang berbeda. Kalau ini menghasilkan 413I atau dengan keterangan batu urin ringan. Kemudian kalau ini dia menghasilkan grouping prosedur pada uretra dan transuretra ringan. Sekilas tentang kode prosedur. Nah, kemudian kita kembali ke data statistik. Ini berdasarkan data yang masuk klaim yang kami bayangkan. Ini adalah tren terkait dengan kasus dan biaya tadi yang berhubungan dengan kode 56.0 atau prosedur dilatasi dengan tadi lithotripsy di kasus Banjarmasin yang menghasilkan grouping N140 tadi. Kita bisa lihat dari tahun ke tahun, dari awalnya BPJS kerjasama ini terjadi peningkatan baik yang kasus maupun biaya, dan itu mengalami puncaknya di tahun 2024. Jadi kenaikan sangat signifikan dari 2023, kemudian tertinggi itu di 2024 secara kasus dan biaya. Kemudian yang satunya lagi yang 59.8 tadi yang prosedur dilatasi atau pemasangan digestion itu juga sama, mirip-mirip. Di 2024 juga terjadi peningkatan lonjakan kasus yang sangat tinggi. Nah, kemudian ini membandingkan. Tadi kalau digabungkan secara statistik seperti apa tampilnya, ternyata yang paling banyak itu adalah kasus N413I. Maaf, yang merah ini N413I, yang banyak itu adalah N140I. Jadi secara kesimpulan prosedur 56.0 ini adalah yang paling banyak kasusnya terkait dengan sumbatan atau obstruksi pada ureter. Jadi penggunaan kode ini yang paling banyak selama kami melakukan verifikasi. Ini terlihat di 2024, kita bandingkan dia sama-sama naik, cuman di lithotripsy, dilatasi dengan lithotripsy ini yang paling tinggi kasusnya. Kemudian secara biaya juga bisa dilihat, kita bandingkan gitu ya, antara 560 dengan 598. Ini berbiaya tinggi ternyata, N140I atau yang ada di lithotripsy. Nah, jadi secara garis besar Bapak Ibu kesimpulannya adalah kalau di dinas BPJS itu dia memang yang ini yang berbiaya sangat tinggi. Nah, ini bisa dilihat di dia paling tinggi biayanya. Nah, kemudian saya masuk lagi secara khusus dengan rumah sakit yang banyak kasusnya menggunakan prosedur 560 atau lithotripsy ini. Bisa dilihat di sini kalau rumah sakit lain kayak kecenderungan turun, tapi ada dua rumah sakit yang punya kecenderungan naik di 2024, yaitu Rumah Sakit Ansari Soleh dan Rumah Sakit Islam yang paling tinggi kasusnya, dua rumah sakit ini. Nah, kemudian kita lihat juga secara DPJP-nya. Secara DPJP di sini bisa dilihat ini secara kasus, ini secara biaya. Terdapat satu DPJP yang dia secara kunjungan, artinya gini, kunjungan berulangnya artinya prosedur ini berulang gitu, berulang tidak hanya lebih dari satu kali. Nah, yang terbanyak itu adalah kunjungan berulang sampai 2 kali atau tindakan ini dilakukan sebanyak 2 kali, dan Dr. David ini yang paling banyak, paling tinggi baik secara kasus maupun secara biaya. Secara grafik pun kita lihat Dr. David ini dia menonjol sendiri dibandingkan DPJP yang lain, sehingga itulah yang menjadi dasar waktu itu kami melakukan pemeriksaan rekam medis kembali ke rumah sakit tempat dokter tersebut praktek. Ini kami lakukan di tanggal 17 September kemarin di Rumah Sakit Islam, dan ini temuan hasilnya yang bisa kami sampaikan. Pertama terkait pintu masuk layanan. Jadi rata-rata sampel yang kami lakukan pemeriksaan rekam medis itu menunjukkan pasien masuk dari rujukan antar rumah sakit. Tapi rumah sakit itu cuma satu. Jadi setidaknya berpraktek di 3 rumah sakit, tapi kecenderungan yang merujuk itu dari Ansari Soleh. Jadi untuk tindakan
liposuction tadi secara umum dikerjakan di rumah sakit Islam. Itu terbukti dari rekam medis kami lihat ada pengantar dengan kop rumah sakit Ansal. Hampir rata-rata semua kasus yang dilakukan tindakan di Islam. Kemudian secara diagnosa utama statistiknya yang terbanyak itu adalah diagnosa hidronefrosis dengan batu ureter, dengan sumbatan batu ureter. Kemudian ada pyenofrosis, kemudian juga ada struktur uretra dan batu pada vesika urinaria. Kemudian secara prosedur yang terbanyak tadi adalah yang di 56.0, yaitu yang dengan adanya lipotripsi. Hampir bisa dibilang 90%. Kemudian secara lossnya ini lama perawatannya bervariasi dari 1 sampai dengan 3 hari. Namun yang paling banyak itu adalah 1 hari, yaitu masuk hari pulangnya besok. Nah, kemudian ada beberapa hal yang kami temukan yang akan kami bahas saat ini, meminta rekomendasi dan juga pandangan dari ahli. Pertama, terkait dengan tidak adanya afdegestan. Jadi ada kasus, jadi sampel yang kami ambil itu adalah sampel yang berulang-berulang tadi. Jadi satu pasien 2 kali tindakan, atau sampai 3 atau 4 kali tindakan. Kami lihat di sini, jadi pertama pasien masuk dengan dilakukan URS lipotripsi sinistra kiri. Kemudian keterangannya batu pecah habis dan dipasang degesten. Ini dilakukan di tanggal ini, tanggal 13 Januari. Kemudian 4 bulan kemudian dia dilakukan kembali tindakan yang sama, URS lipotripsi di sisi yang sama, tapi dengan keterangan batu pecah sebagian dan tidak ada keterangan dilakukan afdegestan. Ini jadi pertanyaan kami, yang dipasang sebelumnya 4 bulan yang lalu, kenapa tidak ada keterangan di afdegestan? Kemudian yang sebelumnya sudah pecah habis batunya, kenapa tiba-tiba ada batu lagi gitu, dan jadi cuman dipecahkan di lipotripsi tapi tidak pecah semua, gitu, pecah sebagian. Kemudian yang kami sorot juga adalah tindakan URS lipotripsi unilateral berulang di bulan yang sama. Jadi dilakukan di sisi yang berbeda, maksudnya unilateral satu-satu gitu. Jadi awalnya dilakukan sinistra dulu, pecah sebagian, tidak semuanya, dan dipasang degesten di tanggal 8 Februari. Tapi masih di bulan yang sama, di tanggal 20 atau 12 hari kemudian dilakukan di sebelah kanan. Di sebelah kanan tindakan yang sama juga, URS lipotripsi dan dipasang degesten. Nah, pertanyaannya kenapa tidak bersamaan gitu ya? Kenapa tidak bersamaan dan dilakukan dalam waktu yang berdekatan? Kemudian ada lagi juga ditemukan langsung keduanya gitu loh. Jadi kan ini berbeda, ada yang bisa dilakukan berbeda, ada yang dilakukan bisa bersamaan sekalian di kanan gitu. Tapi ini berbeda bulan, jadi cukup jauh jaraknya dari bulan Mei ke dari bulan 5 ke bulan 9, jarak 4 bulan. Nah, sehingga kami di sini mempertanyakan, di sini kebetulan pasiennya pasang degesten, dengan jaraknya selama itu apakah tidak ada pengaruh dari pemasangan degesten yang sudah lama? Apakah ada komplikasi atau tidak dengan pemasangan degesten lama dan tidak dilakukan afdegestan? Kemudian ada lagi yang terakhir, itu adalah tindakan dilatasi pada saat afdegestan. Nah, jadi pasien ini pertama dilakukan di sebelah kanan, batu pecah habis, kemudian ada keterangan pasang degesten di tanggal 8. Kemudian 1 bulan kemudian dilakukan di sebelah kiri dan pasang degesten juga. Dan pasien harus dilakukan lagi di bulan Juli, ya, selang dari 2 ke 5 bulan kemudian. Tapi dilakukan tindakan dilatasi dan sesuai degesten. Jadi pertanyaan juga, apakah dengan adanya degesten ini tetap perlu dilakukan tindakan dilatasi? Nah, itu sekilas gambaran 4 yang jadi pertanyaan kami dari kalau nggak salah 200 sampel yang kami coba cek waktu itu.
Nah, jadi yang mau kami bahas saat ini ada banyak topik. Pertama, mohon penjelasan secara medis atau literatur terkait dengan definisi patofisiologi, etiologi, dan grade dari hidronefrosis. Jadi kami ingin tahu secara umum hidronefrosis dulu seperti apa, terjadinya, penyebabnya apa saja, kemudian grade-grade-nya. Kemudian karena di berkas kami tidak bisa menspesifikkan nih grade berapanya. Yang pertama, itu secara definisi dulu terkait hidronefrosis. Kemudian yang kedua, tata laksananya. Kami mau tahu kalau pasien terjadi hidronefrosis, dilakukan tata laksana apa, dan tadi berhubungan dengan yang kami kasus yang kami dengar tadi, apakah bisa langsung dilakukan bilateral ataukah unilateral? Kan bisa satu-satu atau bisa langsung sekalian. Kemudian mohon penjelasan faktor atau parameter ini bisa pecah sebagian. Jadi selalu kan kami temukan ada pecah habis atau ada pecah sebagian. Bila memang pecah habis pada sisi yang sama, apakah mungkin bisa dilakukan lithotripsy kembali di sisi yang sama? Jadi kebanyakan dia kan sudah habis, pecah habis, tapi nggak lama dilakukan lagi lithotripsy di sisi yang sama di tempat yang tadi batunya sudah pecah. Nah itu. Kemudian yang keempat, mohon penjelasan tentang batu pecah sebagian yang mengalami retropulsi. Apa yang dimaksud dengan retropulsi? Apakah sisa batu yang mengalami retropulsi itu bisa dihilangkan dengan pemasangan injeksi degestan setelah dilakukan tindakan GRS lipotropik. Ini kan setiap tindakan lipotropik kan ada yang terkait dengan pemasangan degestan. Nah, apakah yang batu yang tidak pecah habis itu dia bisa dihilangkan dengan pemasangan degestan? Itu yang mau menentukan. Kemudian terkait tindakan GRS lipotropik, kami juga ingin tahu ini tindakan seperti apa, indikasinya untuk apa, dan apakah ada komplikasinya. Karena kami banyak menemukan terjadinya strikur uretra beberapa bulan setelah tindakan ini. Nah, apakah strikur uretra itu termasuk komplikasi dari tindakan GRS? Dan apakah tindakan tersebut ini dapat dicegah pada saat melakukan GRS? Terjadinya strikur itu. Kemudian mohon penjelasan indikasi dan komplikasi pemasangan atau insersi degestan. Kemudian mohon penjelasan dan rekomendasi apakah insersi degestan ini bisa langsung bilateral atau unilateral saja. Mohon penjelasan dan rekomendasi indikasi untuk apnya. Berapa lama berapa lama indikasi untuk dilakukan up degestan. Kemudian mohon penjelasan dan rekomendasi apakah memang benar tindakan dilatasi dilakukan saat pelepasan up degestan. Apakah bukannya fungsi degestan sendiri adalah untuk dilatasi. Ya, mungkin itu balik ke yang banyak terus salah. Ya, oke. Ya. Monggo Mas. Banyak banget itu. Banyak banget. Monggo Mas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Ini sebenarnya kalau menjelaskan secara detail mungkin semester itu kayaknya dari setting ke sini. Kalau tadi permintaannya dari definisi patofisiologi. Jadi yang penting yang penting kita saya bisa jaga aja di sini. Nah, terus kita masuk dong. Oh iya. Sebenarnya kalau hidronefrosis itu kan dari tingkatnya mengalami invasi kebesaran, maka bisa penyebabnya karena obstruksi, yang obstruksinya itu penyebabnya bisa macam-macam, ya bisa karena batu yang paling sering, kemudian tumor, infeksi, kelainan bawaan, itu bisa trauma, itu bisa menyebabkan hidronefrosis. Kemudian yang jelas kalau ada hidronefrosis kita klinisnya harus bergantung pada klinisnya. Artinya tindakan kita
berdasarkan klinisnya. Kalau hidronephrosis masih ringan dengan gejala tanpa gejala klinis, tidak ada peduli, biasanya kita bisa melakukan tindakan konservatif. Tapi kalau klinisnya misalnya sudah ada gangguan fungsi ginjal, kemudian ada infeksi, dalam observasi hidronephrosis besar, kita perlu melakukan tindakan definitif untuk desobstruksi dari obstruksinya itu. Kemudian yang selanjutnya, apakah mungkin dalam itu? Yang nomor 3 ini kemungkinan kalau dengan batu ureter yang sudah pecah habis, fragmen batunya itu bisa keluar atau tidak. Bisa pecah habis, artinya memang pecah, tapi dia fragmennya bisa keluar dari ureter atau retrofungsi balik ke ginjal, atau di ginjal memang sudah ada batu, seperti ada ginjal turun ke masih banyak kemungkinannya bisa terjadi. Perlu dilakukan hidronephrosis pada sisi yang sama. Dan yang keempat, hidronephrosis itu batu yang terdorong ke atas, bagian segmen yang lebih tinggi. Ya, jadi misalnya ditembak dengan laser atau pneumatik, batunya karena bagian distalnya bagian sebelumnya itu proksimalnya lebar, itu dilakukan hidronephrosis, batunya akan lari ke belakang, namanya hidronephrosis. Mengenai komplikasi, setiap tindakan medis di urologi karena menggunakan alat instrumentasi, jadi risiko terjadinya lesi atau cedera di saluran bisa saja mengenai semua organ. Jadi bisa terjadi stricture di ureter maupun stricture di uretra, karena pemasukan URS itu dari penis atau dari uretra bisa terjadi perlukaan di daerah situ, sehingga dari luka itu akan timbul jaringan sikatrik, akhirnya terbentuk stricture. Jadi bisa saja kemungkinan semua bisa terjadi kalau kita melakukan tindakan menggunakan itu. Nah, kalau yang nomor 6 ini indikasi pemasangan digiten, itu sebenarnya secara garis besar indikasinya yang pertama untuk stabilisasi setelah pasca operasi, apapun jenis operasinya yang mengenai ureter. Ya. Yang kedua drainase. Drainase itu bisa karena obstruksi, drainase obstruksi, atau bisa karena leakage atau bocor di ureternya yang cedera ureter yang bocor kita pasang, atau memang berfungsi dari disrupsi dari ureter itu. Kemudian yang indikasi yang lain biasanya yang terbaru ini kan ada alat-alat baru seperti RIRS gitu ya. Jadi nanti jangan kaget kalau ini dilakukan prosedur pre-stenting namanya. Pre-stenting itu pemasangan digiten sebelum operasi web. Itu memang demikian karena menggunakan aksesi sheet. Jadi sebelum melakukan RIRS dia memasukkan sheet yang cukup besar yang dia lebar sehingga perlu didilatasi sebelumnya dengan sistem. Jadi biasanya pasang atau stenting nanti berikutnya baru dilakukan RIRS. Mungkin nanti kalau ada di rumah sakit yang sedang mengerjakan RIRS, dan istilah pre-stenting itu memang bertujuan untuk melebarkan ureter seperti 2 minggu atau 3 minggu baru kita lakukan RIRS. Karena alat RIRS itu cukup besar. Kira-kira itu 3 indikasi itu yang secara garis besar.
kemudian berapa lama untuk melepas disisten itu. Disisten itu tergantung bahannya ya, tapi secara umum ada yang disisten dilepas 3 bulan sampai 6 bulan, ada yang dilepas 1 tahun, ya, tergantung bahannya yang kita pakai. Nah, untuk yang nomor 9 itu memang ada kemungkinan begini, kalau disisten itu kan kita yang misalnya yang dipakai ukuran 5 frame, kemudian URS yang dipakai itu 7 frame, otomatis walaupun sudah dipasang disisten, kalau misalnya itu uratannya terjadi stripping penyempitan, URS tidak bisa masuk karena harus didilatasi dulu. Jadi mungkin ya betul aja kalau harus didilatasi dan karena disistennya kecil, URS-nya yang besar. Lanjut, habis ya? Kalau itu mas, soalnya ini yang tadi kita akan tindakan tadi mas, apa itu Kalau ini ya contoh nomor 2 dok, ya dari nomor 1. Jadi misalnya pasien pertamanya sudah dipasang BG stem, kemudian sudah dipecah di litotripsi, kemudian jarak 4 bulan dia dilakukan kembali litotripsi di sisi yang sama. Ya, jadi kan double distal itu memang bisa menimbulkan komplikasi namanya inkrustasi dan perbentukan. Ya, jadi begitu disisten 3 bulan, apalagi lebih 4 bulan, itu bisa melapisi inkrustasi, soal itu lama-lama terbentuk di disistenya itu, maka sekitarnya itu kita lepas ya, satunya lepas nutup surat. Jadi mungkin dari situ bisa, atau memang di ginjalnya sudah ada batu, itu harus turun ke beta pada sisi yang sama, itu namanya harus. Ya. Kalau seandainya dia sudah di ginjal yang Iya. dengan dilakukan tindakan lagi itu dia maksudnya pecah habis ya. Yeah. Kemudian apa yang bisa kami lihat ini, kebetulan kalau kita verifikator hanya dari administrasi ya dok ya, karena pemikiran kami adalah setelah dia dilakukan tindakan UR litotripsi batu habis, otomatis kita nggak itu pasti gitu. Kapan kejadian saat seperti yang tadi bisa jadi batunya turun dari ginjal nih. Nah itu apakah ada kondisi yang bisa kami lihat, apakah saat dia ternyata injury live sehingga dia masuk, atau ada gejala-gejala klinis yang bisa yang kami ambil gitu untuk melihat dia dilakukan tindakan lagi dengan posisi yang sama. Ini seperti apa? Karena pemikiran kami bahwa ini kalau 3 bulan kembali datang gitu kan tanpa keluhan, mungkinkah dilakukan tindakan yang sama? Apa indikasinya seperti itu sih dok? Kalau maksudnya gini, double distal itu itu gimana tadi apa poinnya Poinnya adalah gejala klinis ya. Iya. Setelah tindakan prosedur URS ini biasanya dilakukan monitoring, ya kan? Monitoring. Nah, monitor itu ya dinilai adalah penunjang, finish, ya. Kemudian penunjang kalau. Nah, mungkin saya tidak tahu ceritanya di mana, pasien mungkin tidak kontrol atau terlambat atau bagaimana yang klinisnya mungkin baru ketahuan setelah 3-6 bulan, oh ini ternyata masih ada hidronephrosis, kemudian terbentuk batu kembali, atau memang ada sebelumnya memang sudah ada batu yang
yang tidak terdeteksi saat WRS itu. Karena kan yang namanya operator itu kadang kita merasa sudah bersih saat kita melakukan deteksi, ternyata masih ada siksa batu yang berkontribusi naik ke atas. Itu memang sulit dihindari karena ada memang idealnya sih rumah sakit itu kayak tipe A dibeli gitu ya, ada siap gitu yang ada pemeriksaan apa yang di tempat itu USG atau segala macam itu enggak. Biasanya kalau di pernah di RRT tidak ada ini ya, nanti sikap dalam atau situs. Jadi saja itu karena menurut saya batu yang tidak terdeteksi atau bukan batu yang lari ke atas, kita nggak bisa lihat kalau bukan WRS secara aktif. Ya, izin dok. Jadi secara garis besarnya yang kami maksud di temuan ini sebenarnya adalah bagaimana kami bisa yakin yang prosedur berulangnya ini dok maksudnya. Jadi contohnya seperti ini, dia berulang yang kedua kali, tapi tidak ada dilakukan asbestan pada ini. Apakah seperti itu mungkin? Kemudian tadi yang pertanyaan Mbak Mila tadi, maksudnya itu seperti ini. Adakah yang perlu kami lihat? Misalnya untuk berarti kan kalau dia melakukan kembali, berarti kan masih ada batu. Nah, pasti ada penunjang yang perlu kami perhatikan gitu. Misalnya apa USG misalnya, apakah ada USG urologi yang perlu harus kami lihat? Karena kebanyakan di kasus ini justru malah di prosedur berulangnya itu yang malah yang USG-nya ini nggak terlihat dengan jelas. Tapi di awal-awal jelas gitu loh, memang ada batu. Tapi ketika dia diulang kembali, ada tindakan kembali, malah tidak ada keterangan batunya itu di berkasnya. Jadi kami bingung, ini yang alasan kedua kali ini kenapa gitu kan, tidak ada batu, bukan tidak ada batu, tidak ada bukti yang menunjukkan adanya batu gitu. Apakah kami harus melihat hasil USG atau apa? Penekanannya ada dok yang perlu kami lihat di berkas apa gitu. Karena ini masalah ini berulangnya nih dok. Banyak kasus ini. Banyak kan tadi secara statistik dokter sensat itu paling tinggi sendiri. Tinggi sendiri dia. Audit medisnya pas, audit medisnya. Iya. Kasus ini yang mengulang itu banyak. Sebulan, 3 bulan lagi dia ulang lagi di tempat yang sama. Kasusnya banyak, audit medisnya. Ya itu mungkin. Wis itu benar agak nakal gitu loh, itu aja. Saya nggak berani komentar kalau seperti itu. Nanti mereka yang memutuskan. Ya tentunya mungkin evaluasinya kan biasanya setelah tindakan kan ada evaluasi baik secara klinis maupun laboratorium penunjang. Paling minimal ya foto post-op pemasangan stent kan itu ada. Kalau memang prosedurnya pasang stent biasanya karena itu ini sekarang berarti bpjs sudah bayar kalau bisa jadi itu mungkin bisa tahu. Kalau enggak dari BNO enggak kelihatan biasanya kita USG. Jadi evaluasinya secara klinis. Iya. Keluhan juga Itu juga. Maksud tadi di Kalimantan Selatan kan banyak urologi. Iya. Tapi satu ini kok beda sendiri, malah aku. Itu yang kita diskusikan di KPJ. Kan sebelum kita makin ini, dia udah konsultasi sama saya. Jadi kenapa ini kok beda sendiri? Lain dari mereka urologi, dokter dari Selatan. Melakukan pelayanan itu dibully harusnya dan kalau dia mau lain sendiri, tanpa sama tadi belum terjawab misalnya dok ya, misalnya dilakukan sebelah dulu atau dilakukan langsung keduanya itu apakah memang secara indikasi atau gimana? Jadi kalau misalnya ada obstruksi bilateral kiri kanan gitu ya, itu tergantung penis kanker. Obstruksi bilateral itu biasanya kondisi yang berat, jadi tindakan awal biasanya kita memilih yang salah satu yang sehat, yang harus kita selamatkan. Ini misalnya nilai penilaian itu tentunya CP ya, yang menilai mana yang sehat, sisi yang sehat. Misalnya yang kanan yang
kira-kira kansnya bisa kita selamatkan karena lebih baik daripada yang kiri ya pada kanan dulu. Tentunya dengan biasanya kalau bilateral itu kondisinya kan tidak bagus. Ada anestesi juga mesti sudah teriak-teriak yang cepat selesai. Di masalah waktu, masalah pengerjaan itu juga. Nah, jadi kalau menurut saya maklum aja kalau satu pasien misalnya dengan bilateral obstruksi, salah satu dulu kita selesaikan, nanti kita evaluasi bagaimana perkembangan baik atau tidak, kita selesaikan siang. Kira-kira. Penjelasan juga tadi belum terkait grade-nya. Jadi kami bisa kan tadi berarti melihat grade-nya yang sehat, parah, dan grade apa yang bisa kami berikan lagi grade apa. Sebenarnya kalau proses itu grade 1 itu kalitnya masih tumpul plastik. Grade 2 sudah mulai grade 1 itu banting dan flattening yang kedua sudah berpakit. Lalu itu nanti membesar dengan protek yang tebal dan yang empat proteknya tidak bisa. Itu ada pemeriksaan minimal yang bisa menunjukkan itu. CT scan, hanya CT scan. Kalau dari USG dia akan USG juga. Proteknya masih tebal atau tipis. Jadi dokter Adi dalam 1 bulan dalam ini kan saya masih belum yang pertama dulu ya yang tidak ada update ini kan pasien ini dilakukan 3 kali QM deskripsi sinistra. Nah ini memang sudah wajar seperti itu atau ada hal-hal yang memang harus kita cek lagi karena jujur seperti disampaikan oleh Prof. Nanti kita rencananya audit medis ke rumah sakitnya untuk melihat gambaran yang seharusnya seperti apa. Dan dari yang pertama ini kan di mana pertama pasiennya dilakukan deskripsi sinistra dengan ukuran batu 10 mm infected, kemudian batu pecah habis. Kemudian di tanggal dan insersi dijelaskan lagi di tanggal 13 Januari 2024. Kemudian tanggal 24 April dilakukan lagi deskripsi di tempat yang sama. Disebutkan bahwa batu pecah sebagian. Apakah ini dari yang pertama tanggal 13 Januari ke tanggal 24 itu seharusnya itu harusnya ada penunjangnya dok ya. Sama kita lihat kembali untuk kondisi klinisnya. Itu kan yang kontrol poli kan. Oke. Nah, dilihat aja nanti kontrol polinya. Oke. Nah, oke. Kemudian tapi tidak ada keterangan dilakukan adjustan. Jadi apakah yang ada tulisan replacement enggak? Replacement digital. Jangan-jangan ada replacement. Biasanya kita kalau mengganti yang baru istilahnya replacement. Mungkin saat kita nanti dengan Prof dan Dr. Erin ke sana, kita bisa buka kasusnya di sana dan lihat terus riset seperti apa, mungkin bisa seperti itu. Dilihat di laporan operasinya gitu. Nah, ini kemudian di tanggal selanjutnya itu kan ada lagi di pasien tanggal 24 Juli 2024 kembali lagi dilakukan URS intervensi di sisi yang sama lagi. Ya itu yang tadi saya bilang kalau komplikasi di desain dalam waktu yang lama 3 bulan ke atas biasanya terbentuk infiltrasi sama bakteri. Bisa terbentuk. Dan itu akan ada gejala klinisnya dan akan ada kelihatan penunjang kan? Kenapa? Akan ada gejala klinisnya lagi. Iya. Terus saat dilakukan pemeriksaan laboratorium atau USG maka akan kelihatan. Iya, dari pemeriksaan penunjangnya bisa kelihatan. Yang pemeriksaan penunjang yang sudah dikerjakan apa? Kalau USG nggak kelihatan dengan simulator nggak akan kelihatan. Pemeriksaan penunjang yang ada maksudnya. Biasanya kalau ketika konfirmasi biasanya USG-nya ada yang di. Kalau dari USG masih ada belum proses, mungkin dari situ kecurigaan dari operator. Oh berarti mungkin masih ada obstruksi, maka dilakukan URS evaluasi. Dan atas, oh ternyata tempat itu sendiri bukan. Biasanya begitu saja.
Ini juga yang mau saya tanya dok. Ketika misalnya obstruksi sudah dibuang atau tadi anggap di batu pecah habis misalnya kemudian dipasang resisten, itu apakah proses hidrolik proses itu menghilang atau membaik itu apakah dia bisa membaik dengan sendirinya normal kembali atau dia seperti apa dok? Hidrolik proses itu kalau sudah lama akan ada yang betul namanya klasifikasi, ya. Jadi sulit untuk kembali normal seperti dulu. Umumnya kalau kondisi akut 3 bulan itu sudah kembali normal. Berarti apakah secara diagnosa masih tegak hidrolik proses kalau sudah 3 bulan dari itu? Atau diagnosanya berbeda lagi? Atau sudah hilang? Gimana? Kalau masih ada hidrolik proses berarti ya masih ada fungsi atau memang itu saya nggak bisa hilang. Jadi mungkin di kami ini karena kami kebetulan banyak verifikator ini nggak paham terkait ini ya dok ya. Jadi kami sebenarnya perlu penekanan aja sih. Misalnya untuk hidronefrosis kami harus melihat misalnya penunjangnya apa gitu. Ada yang mendukung penunjangnya. Kalau itu berarti kan betul nih ada sebatan ada hidronefrosis. Oh berarti indikasi dilakukan WAS. Gitu. Nah kemudian dipasang dejesten gitu kan, pasang dejesten indikasinya kami tahu juga indikasinya apa. Kemudian misalnya nih setelah berapa sekian lama gitu kenapa tidak ada dilakukan up dejesten, itu kami juga perlu tahu gitu. Jadi melihat kewajarannya itu aja sih dok. Makanya kami perlu penjelasan dari yang memahaminya gitu supaya kami tidak salah untuk verifikasi. Karena kasusnya itu yang paling banyaknya ini gitu loh. Jadi kami harus berhati-hati juga yang ini apakah sudah sesuai atau tidak. Nah, kalau yang kasusnya merata mungkin tidak jadi permasalahan bagi kami. Jadi kalau ini kasusnya dia tinggi sendiri dan ini dokter baru dia tinggi sendiri dalam waktu yang hanya 2 tahun dia bisa apa namanya meningkat sendiri secara statistik gitu loh. Berulang sering. Nah, jadi kami itu tadi karena ketidaktahuan kami makanya kan perlu mendatangkan paham di dapat kru-krunya lah istilahnya dalam melihat verifikasinya seperti apa. Mas sendiri biasanya ini kan ini kerjain dokter kali lagi yang kanan dikerjain itu kan tergantung kasus ini kan 2 kali masuk jadi yang berbeda jadi tidak mau pakai kalkulasi lama itu satu sisi kondisi yang berarti seperti apa tuh misalnya ada aki gitu kan ya atau ada penyakit yang lain kan ya akan bisa kita pilih yang sama. Kalau apa mas? Kalau dari temuan hasil ini, kalau dari mata sampai gitu ya dari atas ke bawah, kira-kira dokter urologinya ini sedang nakal atau galau menurut sampai. Karena kendalinya ke apa mas? Kendalinya ke biaya. Iya. Kok beda sendiri gitu dengan sampean dengan yang lain-lain. Sama junior. Ya mungkin. Karena kita akan di situ mas. Maka tidak dampingi saya dalam saya. Amis ya. Amis tidak salah. Bisa ada waktu ya mas. Kamis, kalau masa ini jelas. Kamis hari ini, kan hari ini Selasa, aku Kamis. Sementara kebagian besar kita yang akan sampai. Kalau nggak sampai dari segi bisa.
yang merujuk dokter yang sama. Ya. Jadi praktek di Ansari Saleh, praktek di Islam. Tapi dia kali-kali kan Kami sorot juga, kirim ke C. Prof. Kopnya kok kali-kali. Jadi juga etiknya nggak bisa. Karena dia kan punya skill. Skillnya Bisa kalau alat. bisa. Ini dia ya alat yang cari-cari sama. Bisa. Sama. Iya bisa. Jadi sama-sama bisa mengerjakan. Hanya saja untuk yang di Islam ini masih dokter yang sama yang mengerjakan berdasarkan pengantar dari yang dia bikin waktu dia di Ansari Soleh. Bukan dari saya seperti Kalau ini dari B ke C. Ya, dari Ansari Saleh ke Islam itu ke C. tapi dari C ke B pun kalau C dokternya sama ada yang naik itu poin-poin penting dari sisi administrasi. Dan itu kan masa yang sekolah menuju ke diri sendiri dan keluarga. Sebenarnya kita itu akan mengizinkan di rumah sakit digital dan ini terutama dari kita karena kita ternyata di rumah sakit tadi ini Perusahaan alatnya misalnya. bisa kalau dia bisa pergi ke rumah sakit yang di atas di bawahnya. Namun kalau ternyata ini sama-sama kan satu itu yang kita tanyakan. Kedua, kalau lihat kasus yang seperti ini ada sesuatu yang membuat kami ini apa ya merasa dirujuk semua pasiennya di rumah sakit Islam dengan kondisi yang selalu berulang. Mungkin ada pandangan seperti apa dan saat kalau itu kalau ya maksudnya yang sama kecuali itu ada pembelajaran Ada yang kalau pasien-pasien PRS itu jadi secara lebih kalau baik kurang. Kalau kuncinya tidak rilis, pasien tidak bisa dibaikkan ke pulang. Kenapa kalau dari sini ke 3 hari itu ya Mau kita Belum nanti pas ke rumah sakit rumah sakit dokternya ada. ya mungkin nanti pertanyaan-pertanyaan kami itu nanti bisa dibikinkan semacam kayak cuan ya dok ya supaya nanti di lapangannya kami bisa menggunakan itu nanti sebagai rekomendasi soalnya rekomendasi itu ada dasarnya yang kuat soalnya nanti rumah sakit ada SOP-nya Di ini sih. mungkin kan masing-masing rumah sakit kan beda-beda antara rumah sakit Kalau dapetnya belum di mana? Sudah cukup. Cukup, tapi masih ada ganjilnya. Ganjil ya. agak mengganjil jadi memang apa ya mungkin ada sesuatu yang bisa kami ambil selain tadi mungkin dari gambar ini alatnya seperti apa rekomendasinya apa yang bisa kita ambil dan nanti kita akan ambil dengan
hasil diskusi tadi. Ya, memang itu kan tindakan kan maksudnya ulangnya itu tidak. Kalau di RSI kan nggak ada stigma, mungkin kan ada stigma. Jadi hasilnya itu kan tidak. Kita katanya itu aja saya dibikin di seperti apa? Kita lihat ya kelemahannya rumah sakit Pemda ya. Itu tidak jelaskan jasa presentasi dapat atau enggak itu enggak jelas. Jadi rumah sakit UIN aja itu tuh gelondongan jasa bulan Februari, bulan Maret kita nggak tahu pastinya. Jadi menurut saya dia ini kecewa dengan Ansari Saleh sehingga dia padahal kan B masukannya kecil harusnya B dapat lebih besar. Nah beda sekarang seperti rumah sakit Hasan Sadikin sudah lebih maju daripada Sentosa. Semua ingin kerja BPJS karena ditantang sama direkturnya, mereka main presentasi terus disuruh efisiensi jalan. Tapi ya memang direkturnya teman saya si Acing Rahim Dinatan itu memang sudah dari Balikpapan dia pola sudah seperti itu terakhir Sentosa terus tapi dia lapor menteri Pak Ika ini gubernur. Sedangkan direktur rumah sakit yang ada di Pemda ini, ya maaf ya, dalam tanda petik, saya tidak menuduh transaksional jabatan itu. Jabatannya itu adalah jabatan bukan capability, tapi transaksional. Akhirnya pelayannya kayak gini, pelayannya merasa kirim. Padahal itu cek. Ini kejadian juga sama Dr. Heri, Ulin pindah ke siaga. Ya betul, berapa kali itu sama, nggak jelas pokoknya. Susah. Ini terhadap ini kelihatannya kok masih bela-belain David ini. PK-nya itu loh, panduan nasional pelayanan klinisnya itu untuk ini itu gimana gitu supaya kenapa berulang-ulang. Ini kan kejadian juga ditulis mengenai tidak ini loh di Paskuran tuh boleh lagi lagi betul ganti sudah kan marah tuh si wadirnya marah ganti ini pun harus mobil BPJS si wadirnya marah-marah dia apa ini buat itu buat perasaan itu kita ganti ya. Ini kan mas hubungannya dengan pembayaran. Nah, berbeda dengan sampean, berbeda sama Dedi. Jadi lain sendiri. Ya ada apa nanti kita di sana. Gimana kita berhadapan dengan ya apa alasannya? Anda nggak melihat sebagian dokter Hendra aja dia udah bingung. Kita dengerin aja nanti. Ya, kacamata aja. Kiri mata mana? Dia gitu. Ya, baik, saya melanjutkan Prof untuk tiga kasus berikutnya. Pertama terkait injeksi intravitrus.
Nah ini juga sama kasus injeksi vitreous dengan grouping ini. Ini juga secara data ini hanya bukan berkumpul ya, istilahnya dominan di satu rumah sakit saja. Ya. Jadi ini juga sama, injeksi ini kebetulan juga beberapa kali, Prof. Jadi ada yang kunjungannya 1 kali aja selesai, ada yang 2 kali, tapi ada 3 kali tapi cuma 1 kasus. Nah ini kami lihat dari tahun 2022 sampai 2025 ini kasusnya cenderung naik ya, dan tindakan ini banyak dilakukan di Rumah Sakit Sultan Agung Banjarbaru. Kemudian tindakan intravitreous ini yang terajukan ke kami itu adalah dua coding. Pertama yang coding ini 1479 ini. Nah 1479 dengan keterangan order operation of vitreous. Nah ini juga yang berulang ya, kunjungan berulang. Nah ini ada secara DPJP-nya yang banyak melakukan. Kemudian ada juga decoding dengan yang ini 1475 dan juga ini kasusnya banyaknya di banyak di Sultan Agung. Dan kebetulan dokter retinanya ini memang adalah dokter di ULIN juga. Nah, yang dipertanyakan itu juga kenapa malah tindakan ini banyak di Sultan Agung bukan banyaknya di ULIN. Kami coba evaluasi pelayanan ini dari tahun 2024 itu yang tindakan berulang terdapat 11 peserta yang melakukan injeksi intravitreal 2 kali dalam sebulan. Kemudian di tahun 2025 menjadi 6 peserta yang diinjeksi intravitreal 2 kali dalam sebulan. Nah, kemudian kami coba lihat injeksi dari 21 peserta yang diinjeksi vitreous 2 kali dalam sebulan, itu terdapat 1 peserta yang berulang selama 2 bulan. Jadi 4 kali suntik, sisanya yang 20 lagi itu disuntik 1 kali 1 bulan. Jadi ini terkait frekuensi suntikan. Nah, itu tadi 1475, yang ini 1479. Ini dari 11 peserta, ini hanya semuanya disuntik 1 kali 1 bulan. Ya, sama juga. Nah, jadi kami coba lihat berkas. Jadi di berkas pertama ya. Jadi pasien ini di tanggal 1 di poliretina pertama ya, tanggal 13 Juni ya, 13 Juni dilakukan injeksi intravitreal di mata kanan. Kemudian di hari yang sama juga dia kontrol poli dengan, tapi di berkasnya tidak ada keterangan obatnya. Nah, jadi kan kami lihat secara administrasi nih, dia dilakukan injeksi intravitreal dengan obat Volvagen, tapi di berkasnya tidak kami temukan. Nah, kemudian di tanggal 2, di kunjungan kedua juga tidak ada. Jadi setelah kami konfirmasi ke rumah sakit itu ternyata 1 obat itu ternyata kenapa tidak ada di billing, jadi digunakan bersama-sama. Jadi dikumpulin pasiennya, dilakukan di hari yang sama. Jadi 1 ampul itu dibuka bisa untuk beberapa pasien yang dilakukan injeksi. Itu kurang lebih kesimpulannya. Nah, jadi yang perlu kami pertanyakan di sini adalah untuk jadi acuan kami nanti saat verifikasi. Diagnosa apa saja? Pertama kami perlu tahu diagnosa apa aja yang perlu dilakukan tindakan injeksi Volvagen. Mohon penjelasan juga terkait kriteria diagnosa penyakitnya yang mendapat injeksi ini seperti apa. Jadi apa yang kami harus lihat gitu di terkait diagnosanya apa aja kriterianya. Kemudian berapa kali
injeksi befagen ini dapat dilakukan. Kemudian tadi kan ada jarak-jarak ya. Nah, idealnya itu jaraknya itu tiap berapa lama. Dan juga terkait ininya juga kami perlu tahu berapa lamanya itu hubungannya dengan mekanisme kerja obatnya, kemudian dosisnya, kemudian efek samping atau kontraindikasinya. Kemudian apakah semua kasus diabetes yang berkomplikasi ke retina itu bisa dilakukan tindakan injeksi befagen, atau apakah ada yang tidak perlu dilakukan injeksi befagen yang pasien DM. Kemudian bila sekian obat befagen dibuka, apakah memang dapat dipakai kembali untuk waktu yang berapa lama, atau memang harus hari itu langsung dihabiskan. Kemudian yang kelima, tindakan injeksi befagen intravitreus ini dapat dikerjakan oleh siapa? Kompetensinya Prof. Apakah dokter mata biasa boleh, ataukah hanya dokter retina? Ya, mungkin itu dulu Prof, sebelum lanjut. Sekalian aja Prof, soalnya yang kedua juga kasus mata, biar sekalian aja. Kasus yang kedua terkait dengan pemeriksaan mata komprehensif, ya ini biasanya dengan kode 9502. Nah, ini kita lihat dulu secara data UR atau data pelayanan dari tahun 2023 sampai 2025 di kantor cabang Banjarmasin yang penagihan coding 95.02 atau dengan keterangan pemeriksaan mata komprehensif ini sangat dominan di beberapa rumah sakit. Tapi yang tertinggi itu adalah di Ansari Soleh, yang memang kebetulan kasusnya kami angkat saat ini. Nah, karena banyak tadi kami lihat ternyata ada perulangan pemeriksaan ini. Jadi pemeriksaan dengan coding ini dilakukan secara berulang pada satu pasien. Dan kasus ini mengalami peningkatan di tahun 2024. Ini yang paling tinggi. Banyak kasus dengan 9502. Sebanyak 11.800 kasus, di secara grafiknya tingginya di 2024. Nah, kemudian ini perulangan ini beberapa kali ada yang sampai dengan 10 kali. Jadi ada 1 kali kunjungan 9502, ada 2 kali 9502, ada sampai 10 kali. 10 kali kunjungan 9502, tapi hanya 2 peserta. Tapi yang paling banyak itu adalah di kunjungan 1 hari 1 kali, kunjungan 2 kali, dan kunjungan 3 kali. Dan yang terbanyak itu di tadi, kalau yang berulangnya ya, di Rumah Sakit Idaman, dan yang kedua itu di Ansari Soleh. Nah, ini di secara berkas. Nah, secara berkas kami coba lihat sebenarnya yang di coding sebagai komprehensif itu seperti apa. Jadi kami lihatlah resume medisnya. Nah, di resume medis kadang kenapa klaimnya itu bisa kami pending, kadang memang tidak ada di sini dijelaskan pemeriksaan penunjangnya yang mana-mana gitu yang dibilang komprehensif. Nah, jadi sebenarnya lebih ke administratif yang kami permasalahkan gitu. Jadi kalau memang ada komprehensif artinya kan banyak pemeriksaan. Tapi ternyata pada saat kita lihat berkas, ternyata tidak ada ininya yang kosong gitu. Dan yang ada hanya hasil pemeriksaan ini. Nah, kami tidak tahu juga apakah pemeriksaan ini kan yang dimaksud dengan pemeriksaan komprehensif. Tapi ketika di bagian pengkodingan di sini ada disebutkan beberapa tindakan seperti slit lamp, refraksi, dan autoref. Nah, 3 tindakan ini yang kemudian dikoding 1 menjadi 9502. Nah, jadi yang perlu kami pastikan di sini adalah apakah yang dimaksud dengan tindakan mata komprehensif. Kemudian yang komprehensif itu meliputi pemeriksaan apa aja yang perlu kami harus perhatikan, apa aja yang masuk unsur-unsur dalam komprehensif ini. Kemudian apakah pemeriksaan mata komprehensif ini sama dengan tindakan screening mata pada saat pertama kali datang ke polimata. Karena ketika kami coba konfirmasi waktu itu juga dengan dokter mata di Ansari Soleh, ini lebih seperti kayak memang jadi diperiksa semua untuk screening awal gitu, untuk melihat semua apakah ada kelainan di semua struktur mata. Kemudian apakah saat kontrol evaluasi, misal setelah kunjungan pertama tadi dilakukan komprehensif, kemudian pada saat kontrol evaluasi di kunjungan berikutnya, itu apakah masih diperlukan tindakan mata komprehensif? Nah, itu yang perlu kami dapatkan acuannya, Pak. Terima kasih.
Gimana Pak Mila, satu lagi lanjut atau langsung aja ya? Cepat. Ya, lanjut ke kasus terakhir terkait dengan nekrotomi. Nah, ini sudah pernah kami paparkan ya Prof ya, kemarin di ini dan juga sudah ada ininya. Jadi kami cepatkan aja, kami hanya perlu pendalaman aja di bagian rekomendasinya Prof. Ya, ini jadi kami lihat kembali yang masih jadi permasalahan di kami pada saat melihat berkas klaimnya ya. Jadi pada saat melihat berkas klaimnya, jadi tindakan nekrotomi ini sama tadi, berulang misalnya dalam waktu kurang dari 7 hari itu dia ada 2 kali tindakan nekrotomi. Nah, yang kami harus pastikan itu adalah apakah memang ini indikasi dilakukan nekrotomi ataukah takutnya yang kedua itu sebenarnya belum nekrotomi. Ya, kemudian juga kemarin itu adalah permasalahannya terkait dengan grade lukanya. Nah, ada yang apakah memang itu bisa dilakukan di poli ataukah memang perlu tindakan steril di kamar operasi. Nah, sehingga kami perlu perdalam lagi beberapa pertanyaan. Pertama, terkait derajat Wagner. Nah, derajat Wagner ini kami perlu pastikan apakah ini hanya khusus untuk DM. Kalau memang hanya untuk DM, kami pasti akan nanti pakai ini untuk derajat luka ini, luka Wagner. Nah, mohon penjelasan terkait kriterianya, kemudian derajatnya seperti apa, sehingga kami bisa memastikan derajatnya sudah benar dan ini memang adalah luka DM. Kemudian terkait tata laksana derajat luka Wagner, mohon penjelasan rekomendasi tempat idealnya. Jadi kalau ada derajat 1 sampai 5 itu kami perlu batasan mana yang bisa dilakukan di poliklinik dan mana yang bisa dilakukan dalam ruangan steril kamar operasi. Kemudian ketiga terkait nekrotomi sendiri, karena ketika kami sudah konfirmasi kemarin ke rumah sakit, kami malah ini kok kesannya jadi luas gitu yang nekrotomi ini. Jadi kami menemukan kasus seperti misalnya kalus, eksisi kalus, clavus, kemudian pengangkatan maserasi, ini juga dibilang masuk kepada nekrotomi. Nah, jadi kami perlu tahu definisi atau batasan nekrotomi ini seperti apa. Kemudian untuk tindakan nekrotomi ini, nah itu tadi idealnya itu dilakukan berapa kali dan apa yang perlu kami lihat gitu. Kayak misalnya tadi takutnya misalnya kalau kunjungan kurang dari 1 minggu ada 2 kali itu, jangan-jangan yang kedua sebenarnya cuman one dressing gitu loh, kan udah di nekrotomi sebelumnya. Nah, kami perlu tahu nekrotomi ini setelah dilakukan nekrotomi, dia penyembuhan lukanya berapa lama sebelum dilakukan nekrotomi yang baru. Nah, itu. Kemudian juga ada terkait dengan perbedaan coding. Jadi ada tindakan eksisi debridement, ada tindakan non eksisi debridement. Nah, ini perbedaannya apa? Apakah keduanya ini masuk ke dalam tindakan nekrotomi? Karena yang paling banyak itu adalah eksisi debridement ini, gitu, dibandingkan yang non eksisi debridement. Nah, ini mohon juga batasannya. Kemudian yang terakhir, mohon penjelasan tindakan nekrotomi pada yang non DM. Nah, apakah pada kasus selain DM, misalnya kayak kasus bedah plastik misalnya yang ada luka bakar, itu apakah juga ada kriteria terkait nekrotomi ini? Apakah ini bisa disamakan dengan yang tadi yang luka DM? Nah, itu kami juga perlu batasan. Jadi ada 2 sebenarnya, DM dan non DM. Kami butuh kriteria yang bisa jadi kami pegangan bagi kami dalam hal verifikasi. Ya, mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih waktunya diberikan. Saya menjawabkan yang pertama dulu, kenapa di UIN lebih sedikit injeksi ya, di rumah sakit Islam di Banjar Baru lebih tinggi. Saya mendapat informasi bahwa di UIN dia obat PDL tidak tanggung, jadi pasien dibayar sendiri. Itu maka pasien kalau bayar kan dikasih dia nggak mau. Jadi dirujuk ke sana nggak bayar pasien, tanggung. Itu saya dengar. Ini kedua, di rumah sakit Islam di Banjarbaru itu ada 2 ahli retinanya, dokter Eti sama dokter
Kemudian injeksi intravitreal itu adalah tindakan medis yang kita memasukkan obat di vitreal atau di dalam bola mata. Indikasinya bermacam-macam. Bisa karena orang-orang yang diabetes mellitus, bisa perdarahan di corpus luteum. Kan orang-orang diabetes itu kan kalau dia komplikasi, dia biasanya adanya pecah pembuluh darah, kemudian ada neovaskular, sehingga diberikan obat-obat itu, ya, injeksi. Biasanya akustin, ya. Jadi, kemudian kenapa bisa terulang? Memang dia 3 bulan lakukannya nanti dia evaluasi lagi, diperiksa dengan otopundus atau dengan otoloskop. Kalau masih ada atau ada pertumbuhan baru lagi, nanti injeksi lagi. Jadi dia sampai 3 bulan sekali, memang dilakukan. Dia dia bagus hasilnya. Memang jadi tadi ada juga yang cuma 1 bulan jaraknya ya. Dia kemungkinan besar awalnya dia perdarahan dulu. Perdarahan di corpus luteum, karena tidak bisa melihat media retinanya nggak bisa, akan diinjeksi dulu itu. Nanti jernih. Perdarahan itu nanti menghilang, barusan kelihatan di fundusnya itu. Nah di situ mungkin sudah ada terjadi proliferatif maka disebut lagi. Itu, ya. Tapi nanti dapat dilihat statusnya kenapa 2 kali, ya. Gitu. Obat itu dia sebagai Oh dia begini, jadi anti vaskular, Ya, jadi dia kalau seseorang dengan terjadi iskemik di retina, karena retina itu end artery, jadi dia merangsang untuk pertumbuhan vaskular baru, tapi tidak normal, jadi menakutkan. Nah, supaya nggak tumbuh itu, maka dikasih obat itu, tidak terbentuk vaskular baru. Itu juga nanti angiogenesis, nanti vaskular endotelial growth dia tangan dan obatnya Prof. Darwin. Kalau ini untuk jadi ada 2 diagnosa yang demikian, DM sama perdarahan. berapa? Kalau untuk ada peradangan, opitis, kemudian ROP, neuropati prematurity, jadi macam-macam injeksi intravitreal. Tapi fungsinya sama ya, Prof. Kalau infeksi, berarti antibiotik injeksi lagi. Kan pertanyaannya kan injeksi intravitreal. Kalau pakai Sama itu. Jadi kalau infeksi dari 3, infeksi enggak. Pada kasus-kasus, jadi pada yang pakai khusus pada apa gitu? diabetes mellitus bukan maaf. Ya gimana dok? Jadi pada kasus-kasus diabetes mellitus utama, ya, atau pada kasus-kasus di mana ada trombosis atau emboli pada retina centralis. Jadi karena prinsipnya tadi retina itu ada end artery, kalau ada penyumbatan, kalau ada apa, dia kan iskemik. Iskemik nanti merangsang pertumbuhan vaskular. Dan maka diberikan itu. Tadi ajakannya kenapa? Jadi satu file itu bisa 4-5 orang. Coba tindakannya, bukan tindakan. Koding tindakan ini. Jadi secara tindakan itu dok ada 2 coding ini. Jadi pertama 1479 order operation of vitreous.
Nah, tapi ini sejak tahun 2025 ini sudah ditinggalkan, kalau kita pakai ini lagi. Tadi udah pakai yang ini 1475 injection of vitreous substitute. Nah, kalau operation nggak masuk ya injeksi kok. Kok bilang operation? Injeksi. Seperti di kami suntik hyaluronik asid tulisnya kondroplastik. Kondroplastik itu operasi dengan artroskopi. Ini cuma injeksi kok. Jadi 4,7 M di Depok Bekasi nggak dibayar. Ya, ini masuk surat ke perhimpunan untuk menanyakan itu. Nggak bisa, karena dia nulis ini kan sama. Operasi juga boleh itu. Ya, injeksi itu. Injeksi kan bisa rawat jalan ya. Ya, jalan. Ya, ini memang rawat jalan kok. Ini yang diberikan tadi itu pertanyaan Bepa itu yang Bepa Jumo itu informan memang tidak ditanggung apa tidak, karena kan tadi tidak dicantumin soal Bepa kan. Jadi ada perangkat yang mau bilang bahwa ada tindakan cuma Bepanya tidak dicantumkan. Ya, itu ternyata setelah kita konfirmasi itu tadi, jadi pada saat pasien itu datang kebetulan healing obat itu bukan di pasien itu, tapi di pasien lain, karena obat itu digunakan bersama-sama dengan pasien lain, jadi dibuka maksudnya, jadi harus dipakai untuk beberapa pasien. Itu ditanggung. Ditanggung nggak Jadi ya? kita bukan rahasia itu ya sebenarnya. Ditanggung tidak itu kan? Kalau tidak ditanggung, Itu berarti kan kelebihan dari rumah sakit tersebut ya. Ya dok ya. Jadi tadi kalau renal cancer gitu. Jadi izin kalau obat Bepanthen ini memang harganya lumayan terlalu bersih, hanya saja dengan pengikutan kode ini saling membuat satu vial untuk Bepanthen itu kan bagi Ya, 100 mg per bakteri ya. tapi dipakai kan tidak semua. Namun kami membayar itu berdasarkan injeksi atau itu adalah 1 juta sekian kan, sehingga menutupi untuk obat itu. Jadi artinya ada istilah obat itu ada dua istilah. Istilah paket dalam tidak paket atau DPHO. Nah, yang mana? Kalau DPHO, kalau injeksi Bepanthen masuk DPHO itu memang kriteria Fornas. Iya. Tapi kalau dalam satu kesatuan bikin terserah rumah sakit. Iya, itu karena menjadi kelebihan rumah sakit tersebut. Ya rumah sakit nggak mau karena mungkin biasanya yang 1 juta Bepanthen udah 700. Ya seperti yang tadi kalau di rumah sakit kayak kalau sudah ini yang mau dipakai. Itu dari itu. Jadi memang kalau yang tadi saya ralat ternyata bukan 1 juta sekian, tadi 2 juta sekian, 2 juta Apa itu? 2,7 Paket atau paket? paket inasidis menjuna dirawat jalan dan 75 Ya, di sini ya. Nah, memang untuk obat saya sampaikan bahwa obatnya lumayan mahal, hanya saja kan itu satu ya. Setiap kali yang terjadi. Tapi kan bukan berlaku apodinya, seperti kata tadi bukan ya? Bukan. Hanya saja yang kami pertanyakan adalah memang bisa berulang seperti itu. Kemudian untuk kasus apa saja injeksi tersebut dilakukan, apakah untuk hanya untuk tindakan dengan DM dan perdana, apa ada dengan kasus lain di mana ternyata tindakannya tadi dokter bilang ada 3 bulan akan 3 bulan gitu kan. Kalau seandainya di rumah sakit ini kan hanya 2 bulan 2 hari ya, tidak sampai lebih dari itu. Yang kami bertanyakan hanya membuat memastikan saja bahwa tindakan tersebut memang bisa berulang dan melihat kondisinya seperti apa. Memang bisa berulang ya kondisi pasiennya. Jadi kalau injeksi pertama dia visi sudah membaik, sehingga kontrol 3 bulan ternyata cukup bagus lagi nggak perlu. Berarti gue sadarnya khusus. Iya, evaluasi itu. Dan konsil itu pasti menurun kalau gangguan nanti istilahnya. Ini kalau injeksi Bepanthen itu kan istilahnya gini, dia akan kompetisi. Jadi kan ada namanya sel itu namanya reseptor IgM. Jadi epitelial growth factor reseptor. Nah si Bepanthen ini nutup. Berarti tidak terjadi vaskularisasi.
itu prinsipnya. Mungkin suntikan itu pada saat pertama diulang tisusnya dinilai, mungkin tisusnya masih di laut nilai, ya diulang lagi suntik sampai sekarang udah oke nih, itu mungkin gitu. Gue sadar dari tapi ada istilah PNPK, PPK, misalnya di rumah saya pakai alat apa, mungkin kalau di tempat kita ya cuma delok aja gitu, ada PPK, jadi tidak ada alat, kita bisa menggunakan SOP berdasarkan turunan dari PNPK. Untuk sinyal kata Ini anti pembentukan pembuluh darah baru. Ya, ini tidak boleh. Siap itu. Iya. Rasanya kita Kita baru. nanti pembentukan darah baru itu dihambat oleh berpikir. Iya. Berarti artinya proliferatif. Ya, itu proliferatif. Kopi bisa dengan foto bisa dengan bisa kalau itu evaluasi. Iya. Kelihatan darahnya kelihatan. Kalau itu misalnya terus yang nggak punya alat kita endoskopi. Kalau endoskopi dapat hasil endoskopi. Berarti ada PPK-nya ya, evaluasi. Itu teman Agung membayari Sepertinya begitu. Karena ini kerjasama dengan Sultan Agung di Semarang. Oh Jadi gitu. saya kebijakan di sana. Oh gitu ya. Ya, begitu. Jadi diulin pasien itu nggak bisa. Ya. Jadi satu obat dikumpulin dulu rame-rame supaya lebih irit kan. Itu kan secara data kami kan memang berulangnya hanya sampai 2 kali. Apakah memang secara medisnya memang cukup 2 kali itu dia sudah selesai biasanya? Tadi kan indikasinya dilihat klinisnya. Pemeriksaan pertama baik tapi masih ada. Nanti dicoba lagi atau endoskopi. Ini pergi masih bisa Iya. 2 kali. Seperti dari 2 kali yang belum. Klinis. tajam penglihatan dia. Tajam penglihatan. Baik enggak? Jadi lebih ke arah ke tajam penglihatannya. Sama gambaran kubus. Gambaran Endoskopi kubus. atau foto Ya, bisa. kalau kita ambil lagi dengan positif. Iya. Positif. Lanjut yang Ada yang mau tambahin? Tadi yang selain katarak kan contoh kasus yang kecuali derita itu diagnosanya selain katarak itu memang perlu tindakan injeksi ini dong. Indikasinya apa ya? Hasil katarak Misalnya ini kemungkinan kecuali dia ada peradangan dari USG mata, mungkin peradangan di belakang lensanya, iya. ada peradangan di posterior, Masih kan berarti kan dilihat lagi USG matanya bagaimana. Ini indikasi dia USG paraventrial pada kamar sendiri. Indikasinya apa? Kalau dia berhenti, ngapain sih? Tapi kalau dia tidak ada kata aku ini kuadran, Nanti nyatanya tuh ada nggak? Ya maksudnya Dikasihkan beliau adalah ya harusnya Contoh kasus yang dikirimkan yang kami tidak bayar, yang belum bayarkan masih belum bayar. Karena di profesor juga materi obat itu degenerasi makula terkait usia besar, kemudian edema makula diabetik, retinopati diabetik, oklusi premaritina, neovaskularisasi makula, gak ada yang dengan kata. Ditanya kamu akan itu. boleh di luar ini Kak Dokter menanyakan terkait tadi ada seperti endoskopi ya. Nah, kebetulan endoskopi ini juga kami ada memotret pemakaian atau pengkodingan endoskopi yang terlalu tinggi gitu. Nah, jadi kami juga perlu tahu indikasinya untuk endoskopi seperti apa aja. Endoskopi
Foto kudus ya? Foto kudus. Foto kudus. Kalau yang tadi kan foto kudus ya. Oke. Sebenarnya dengan kudus kopi dengan foto kudus sama. Cuman kalau foto kudus bisa diarsipkan. Kalau foto kudus nggak bisa diarsipkan, mana buktinya? Kan ini cuma lihat ini aja. Ini teropong dalam matanya. Kalau di foto ada arsipnya kelihatan tuh buktinya nih. Kelainannya pada lainnya ada, ini ada berbagai ada. Kalau kudus kopi cuma dokter yang kan. Gitu ya. Apa ngomong aja ya? Indikasinya. Jadi gini. Kalau seseorang itu, ya kan orang bisa melihat itu syaratnya harus banyak ya. Jadi media perasa di mata itu harus jernih. Medianya apa aja yang dilewati sinar itu? Kornea, tumor aqueous, cairan di dalam mata, kemudian lensanya, corpus luteum, dan retina dan nervus 2-nya. Ternyata ketika pasien datang, visusnya nggak bisa dikoreksi. Gangguannya visus, ya. Ternyata nggak bisa dikoreksi kacamata itu. Dilihat lensanya jernih, korneanya jernih. Oke kan curiga berarti di retina atau di saraf optikusnya. Maka diusulkan pemeriksaan segmen posterior. Jadi dengan endoskopi atau foto kudus itu indikasi. Yang komprehensif. Kalau komprehensif itu ya berarti seluruhnya dari A sampai Z pada mata itu sebenarnya. Tapi tadi dari keterangannya seperti screening biasa tadi ya, visusnya, tonometri sama autorefraksi ya, gitu ya. Nah, Slit lamp, refraksi dan autorefraksi. Nah itu tiga itu. Komprehensif itu sebenarnya harus ke belakang kan, dilihat endoskopinya bagaimana, retinanya bagaimana, itu komprehensif. Jadi ada tampil itu ada tujuannya. Iya. Iya. Kedua sih. Enggak perlu. Itu ada indikasi tertentu. Dengan endoskopi itu. Cuman kalau nanti endoskopi tidak bisa diarsipkan bukti, maka dipoto dulu. Dan ketiganya tujuh. Tindakan itu terasa kalau melima itu bukan komprehensif. Namanya juga komprehensif. Tapi namanya komprehensif. Namanya sesuatu edukasi. Sama dan itu jangan komprehensif, mau 3, 4, 7 gitu kan, itu semua komprehensif gitu. Enggak, dia sudah makanya mau menegaskan saja bahwa sebenarnya itu bisa jadi hal yang kita sebut komprehensif seperti yang nanti apakah lebih dari satu untuk komprehensif, maka berdasarkan komprehensif itu otomatis semua tindakan yang ada di sana itu ada tindakan 7 gitu. Jadi maka 7 itu dalam komprehensif secara keseluruhan. Menggunakan diskon 5 juga komprehensif kan, kayak ya. Jadi semacam itu. Ya, jadi kalau komprehensif tadi menyeluruh ya dok ya. Nah di pertanyaan ketiga, apakah mungkin kalau saat kontrol evaluasi dilakukan lagi semuaan atau sudah spesifik? Tiga tadi ya cukup. Ulangannya kan. Kecuali dia ada kelainan lagi datang dia ngobrol ada kelainan, nggak ada publikasi kita menurut saya yang apa itu. Jadi kemudian perilaku itu tidak
kayak itu dokter kayak mau melihat di bagian mana sih dia bermasalah seperti itu. Ya. Secara garis besarnya. Misalnya saya nggak tahu kalau mata itu ternyata ada di bagian pertaliannya ya, saya melakukan tindakan-tindakan ya adalah bagian yang bermasalah yang dia tahu nanti kalau tadi dia konsul lagi maka ya misalnya dia bermasalah pada mata kita akan tindakannya lebih spesifik lagi maka kita akan melakukan pemeriksaan dengan pandang kemudian siapa kita oksigen jadi secara keseluruhan kalau tentang screening untuk melihat di mana yang terindikasi untuk dilakukan terapi seperti itu. Ikan, ada di dalam. Yang jelas kompresi itu 7. Bukan meja yang tidak keluar. Izin dok menanyakan terkait tadi ada sedikit disentuh terkait USG mata. Apakah pasien yang akan dilakukan katarak operasi peko itu akan selalu dilakukan ke USG mata? Dan sebenarnya ini USG mata itu termasuk dia penunjang atau seperti apa gitu dok? Karena di Ansari Salah itu semua pasiennya dilakukan USG mata. Terima kasih. Jadi kalau apakah semua katarak itu dilakukan USG mata? Tidak. Ya, tidak. Jadi kalau dilakukan USG mata apabila satu pada katarak kongenital. Itu harus kita lakukan USG mata karena didinya diferensial diagnosa katarak kongenital itu ada 14 tumor macam ROP mana gitu. Ya, kemudian kalau pada orang dewasa kan sudah lihat fisiknya, nanti kita tes itu tes fisiknya, kemudian tes gerakannya, kita tes dengan siflet, ketebalannya bagaimana sesuai dengan visus. Kalau ketebalan lensa kataraknya tidak sesuai dengan visusnya, maka dilakukan USG mata. Jadi harus indikasi. Jadi tidak semua katarak sejenis dilakukan USG mata. Harus ada indikasi. Jadi visusnya misalkan kenapa seperti 300 sedangkan lensanya kok masih imatur kataraknya, maka dilakukan USG mata untuk sebagai penunjang, ya, penunjang untuk memikirkan penyakit yang lain. Ada lagi? Yang ini kembali sini. Harus sini. Itu dok terkait tonometri di kasus glaukoma dok. Apakah itu memang harus dilakukan tonometri setiap kunjungan? Karena salah satu rumah sakit ini, misalkan 1 bulan itu ada 2 kali kunjungan, dia akan dilakukan tonometri sesuai dengan kunjungan itu dok. Atau sebenarnya ada syarat sudah berapa hasilnya, oh berarti ini tonometrinya sudah tidak perlu dilakukan, atau apakah ada yang dinamakan tonometri untuk penegakan diagnosa dan tonometri sebagai evaluasi dok? Jadi tonometri itu sama dengan kita tensi darah. Kalau orang hipertensi kan pasti tensinya berapa sih? Kan gitu toh? Dari BPJS kan yang kan berapa sih tensi? Kenapa harus dikasih obat kalau tensinya normal-normal aja kan? Ya begitu juga mata kan glaukoma itu adalah satu tekanan intraokular yang meningkat dengan segala akibatnya. Nah, biasanya kita 2 minggu kalau pertama pasien datang, kita 2 minggu kita kontrolkan. Tapi kalau sudah kronis ya 1 bulan sekali. Itu jadi harus memang
tidak bisa tidak masa datang bisa tahu nanti ini glaucoma bagus Sudah turun ya. Izin dong satu lagi Bang. Ya, itu lah. Izin dong ini di Kinibalu juga sama kasusnya. Jadi setiap yang kan kalau katarak itu kan di BPJS ada kunjungan pre-op, kemudian op dan post-op. Nah, di kunjungan pre-op itu semua di USG mata. Kami sudah minta penjelasan dari Kinibalu. Nah, di sini ada kami dikasih literatur fungsi menurut Kinibalu fungsi USG mata itu satu mengukur panjang aksial bola mata, kemudian mengukur kedalaman ruang anterior dan menghitung kekuatan IOL. Nah, yang poin 1, 2 tadi itu apakah memang perlu dok untuk pasien-pasien yang persiapan operasi katarak dan di sini tidak dijelaskan lensanya itu matur atau imatur. Ya, makasih dok. Ya, terima kasih. Kalau tadi itu bukan USG tapi biometri. Alatnya sama. Jadi USG itu ada A-scan dan B-scan. Kalau A-scan itu untuk mengukur kekuatan power lensa, jadi kalau mau katarak, berapa sih kekuatannya nanti? Keluar angkanya. 20 dioptri, 23, 25 itu. Ya, itu memang harus itu. Jadi bukan USG sebutannya, biometri. Kalau USG, segmen belakang posterior. Itu namanya B-scan. Jadi dia dulu tuh ada alat yang memang terdiri A-scan saja, ada B-scan saja, ada yang gabungan. Mungkin dia punya gabungan, jadi karena mengerjakan satu alat itu walaupun A sebutkan USG mata. Mungkin itu. Jadi dia terpisah sebenarnya A-scan dan B-scan. Berarti yang untuk itu tuh untuk pre-op katarak berarti pakainya yang S-scan berarti. Ya, scan. Biometrik berarti Ya, dokter ya, betul. bukan Ya. USG mata. Ya. Oh, kalau USG mata itu bisa kasih contoh aja dok untuk USG mata itu kira-kira kapan digunakan gitu? Oh, tadi itu yang sudah saya jelaskan bahwa kalau kekeluhan lensanya tidak sesuai dengan yang tadi itu ya. tadi, maka kita harus berusaha ke belakang. Sama katarak kongenital berarti. Ya. Terima kasih dok. Biometrik beda ada jadi kan kita pakainya USG kan kemudian mereka pun ada kode lain Jadi USG akan di-scan, walaupun dia gunakan A-scan saja, tapi sebutannya USG. Karena ada alat yang terpisah, ada yang gabung. Dikunci paket aja. Kunci paket aja. dua kode itu beda dok. Ya, di satu kode aja diakui. Itu coding aja. 90 Lagi. semacam dua macam Ekonomi. Iya. Saya deh. Yang Apa? derajat kekawasan Ya, jadi kami pakai derajat Wagner ini apakah pada luka DM itu kan? Ya, selain DM juga dia pakai untuk lupus itu juga bisa. Dari 1, 2, 3, 4, 5. Tapi yang namanya nekrotomi itu membuang jaringan yang mati. Ya. Terus kalau dia cuma di poliklinik itu perawatan luka saja. Ini kasus berulang. Kasus berulang. Jadi wound dressing itu udah betul. Apakah itu bukan suatu wound dressing? Udah dijawab belum? Ya memang wound dressing saja. Kalau nekrotomi itu biasanya di dalam kamar operasi. Kan? kalau di rawat jalan kan mau Dressing dressing aja. dressing rawat jalan. Ya itu obat luka aja.
nekrotomi yang betul-betul itu bisa pakai regional anestesi, bisa pakai narkosa. Kami diskusi sama yang dokter bedah plastik itu, Prof. Jadi kenapa alasannya itu bisa dipoli ya karena dia sudah jaringan mati dan dia tidak ada nyerinya, jadi makanya bisa dilakukan dipoli. Ya, bedah plastik itu skin graft juga teman saya dulu Dr. Roni itu pakai duduk air lokal, ya lokal aja, tapi itu untuk pasien kandungan. Tapi etikanya improvisasi. Jadi di kamar prakteknya skin graft di kamar praktek. Cuma sekarang ini diabetic foot ini banyak yang meminati dari penyakit dalam orang endokrin, bedah umum, ortopedik, sekarang masuk lagi bedah plastik, kemudian masuk lagi vascular surgeon. Jadi banyak ini yang senang dengan diabetic foot ini. Nah, sekarang Prof. David itu lagi demen banget sama bedah plastik, lagi demen banget sama diabetic foot. Padahal ya ada kosmetik itu plastik sih. Tapi dia lagi demen ke dikubitus. Tindakan nekrotomi itu Pakai itu ditulis dia. Ya, makanya itu ditulis sama dia situ. Pokoknya kan dia pengennya kan mana yang tinggi tulis. Nah, apalagi kalau di swasta kan ditulis itu. Nah, kalau di UIN itu kadang-kadang terus sambil nggak ngerti, nggak tahu kita. Bayarnya nggak tahu gitu. Rumah sakit UIN itu kan. Kalau di rumah sakit UIN ya, karena saya kerja di rumah sakit nggak tahu. Masuk biasa ya masuk ya terima kasih. Nggak tahu biasa apa. Kalau dia jasa tadikin tahu. Walaupun negeri juga sama tahu ya, nggak tahu. Kalau di swasta tahu dia ini, oh ini pasien ini. Di UIN nggak tahu sekarang. Itu tahu itu waktu zaman Ibu Suci. Itu masih tahu. Zaman Ibu Suci itu the best deh. The best. Kalau zaman setelah itu nggak tahu. Gelondongan semua. Bulan ini berarti udahlah sedekah. Yang ngerti kok nggak tahu. Sulit kan? Karena ya tadi udah ya nggak tahu ya direkturnya nggak pernah ini. Gini penegasannya ya Pak, kayak Prof tadi ya Pak. Enggak, Kalau jalan nanti dibaca Bu Asmar jadi direktur rumah sakit yang beresin, dibaca beresin. Belum lagi Jadi nanti masuk lagi bulan Maret, biasa Februari, Januari. Iya lah, iya aja. Nggak tahu. Pokoknya operasi aja. susulan. Iya, nggak tahu. Sekarang gini, Prof. Kalau nekrotomi sudah mengikuti ketentuan yang seharusnya, misalnya dilakukan di OK misalnya. Nah, ketika nekrotomi sudah dilakukan, itu bisa nekrotomi yang berikutnya itu jaraknya berapa lama, Prof? Beda. Kalau sudah nekrotomi berikutnya rawat duka. Kayak itu aja. Satu kali aja. Berarti ketika kami menemukan yang nekrotomi di coding berulang, Nakal. Nah, berarti dia nggak beres kerja nekrotominya. Dia nggak beres nekrotominya. Itu rawat duka. Bisa pakai atau macam-macam. Bisa pakai vakum apa. Supaya dia regenerasi. kalau debri demam, Prof, bedanya dengan nekrotomi dengan debri demam? Ya, debridement itu salah satu tindakannya adalah membuang jaringan mati yang namanya nekrotomi. Nekrotomi bagian dari demam. Prosedur ya nekrotomi mengambil jaringan. jaringan yang mati dibuang. Nekrotomi bagian dari defibrilator. Biopsi. Jadi kedua yang seterusnya itu namanya yang ini kami tampilkan karena kami agak banyak pertentangan.
di rumah kita dari kalau kita bilang ini rawat muka di poli gitu kan. Nah kalau bisa jadi ruang muka kan. Dari rumah sakit ini percikan mereka melihatkan ini laporan tindakan yang terjadi di rawat jalan. Kan dibaca. Gini lah. Jadi tiba gitu. Nah, Kan sejalan Ini boleh. banyak perbedaan antara yang sebelum dan setelah. apa sih Depok itu medis ekstra nah. Nah, jadi ini adalah lampiran rumah sakit ketika kami mempertanyakan mereka melakukan nekrotomi, Prof. Nah, jadi di sini yang dibilang melakukan nekrotomi itu adalah tindakan yang meliputi pertama yang ada maserasi itu, kemudian ada halus. Ya. Nah, ini Prof. Jadi kalau ada kalus ini atau ada maserasi, nah ini artinya mereka melakukan nekrotomi gitu. Nah, tapi kemudian di yang kunjungan berikutnya masih dilakukan kondisinya kayak mirip-mirip sama-sama aja gitu. Jadi pertanyaan kami ini gunanya dilakukan ini apa gitu, kok dilakukan lagi di kunjungan berikutnya. Jadi setiap kali ada perawatan, ada kontrol luka, selalu ada kasus seperti ini gitu. Nah, jadi kok nekrotominya seperti nggak berkesudahan. Oke lah kalau memang nekrotominya berkelanjutan, tapi apakah tidak ada di salah satunya di tengah-tengah ini penyembuhan lukanya dulu? Nah, masalah di sini dibilang ada epitelisasi, ini bukannya lukanya lagi menyembuh sebenarnya gitu. Kenapa ini masih dianggap ini sebagai ini dikoding lagi sebagai debrideman tadi itu atau yang nekrotomi tadi gitu. Tapi kan itu kan sekarang nekrotomi itu kan penipisan kalus aja udah gak nyambung. Jadi Udah gak nyambung. Ya kalau Buka aja lah. Dari poli kaki dalam apa? Dua kaki dalam. Poli kaki diabetes. ini poli kaki DM di Ansal. Oh di Ansal. Oh iya. Jadi ada titipan soalnya. Karena ini masalah ekonomi ada titipan dari maaf dong, dari endokrinologi. Di sini sudah ada SOP sudah. Jadi istilahnya sudah ada SOP dan tindakannya itu sebetulnya debridemen adalah tindakan untuk jaringan mati nekrotik dan debris dia di mana jaringan nekrotik dapat menghalangi dan seterusnya. Kalau penyakit dalam di sini disebutkan wajibnya 23. Kalau lebih dari itu tidak bisa. Satu poin. Yang kedua ada 7 tindakan melakukan debridemen. Yang pertama adalah tindakan akut. Yang kedua kronik nekrotik hitam dan kering. Yang ketiga kronik nekrotik kuning basah dan slop. Yang keempat kronik merah dengan cairan kuning. Yang kelima kronik merah dengan granulasi. Yang keenam epitelisasi. Yang ketujuh penipisan kalus. Ini ada yang titipan aja. Karena ini masalah tadi. Ini dari SOP dari URIN. Ternyata ada juga SOP dari RTL. Jadi ada analisis ini. Supaya nanti menjadi guideline untuk penyakit dalamnya, Bro. Nah, ya, jadi kemarin itu pun pada saat kami diskusi, di 7 langkah itu yang disebut kemarin itu bilang sebagai nekrotomi. Makanya kami ini pun menurut rumah sakit atau menurut DPDP ini dianggap sebagai nekrotomi. 7 tindakan tadi, termasuk tadi penipisan kalus, dibilang juga ini gitu. Nah, memang gitu kan. Ya, jadi apa yang dilakukan itu masuklah ke PPNPK-nya nekrotomi. Jadi Panduan Nasional Pelayanan Klinis Nekrotomi. Jadi yang itu tadi ya terserah dia latar belakangnya apa, tapi karena kendali biaya namanya di Polri perawatan luka titik. Iya, tapi kalau sudah masuk PNPK baru kalian diciptakan PNPK. Jadi ya silakan aja. Nanti endokrinnya masukin ke PNPK. Jadi itu aja panjangannya itu PNPK panjangannya. Panduan Nasional Pelayanan Klinis itu aja. Kalau nggak ada di PNPK, ya sesuai ini. Jadi ini
rebutan loh. Nanti ada neurologi, nekrotomi juga. Iya, Neurologi juga ada, nekrotomi juga. Nanti dilihat codingnya. Codingnya, oh ada nekrotomi. Tulis. Mana yang paling gede duitnya, tulis. Masukin. Ya. Pusing nanti BPJS. Sebenarnya secara coding kalau pada saat perawatan luka coding ini yang paling tinggi tarifnya, Prof. Cuma kan ada dua ya, ada eksisional, ada non eksisional. Nah, kecenderungan penggunaan yang eksisional itu juga sangat tinggi dibandingkan non eksisional. Jadi dua-duanya sama tinggi, tapi lebih tinggi yang eksisional. Jadi itu juga menjadi kecenderungan. Dan ketika kami bingungnya itu juga apa bedanya gitu yang non eksisional dengan eksisional gitu. Ya, dan kalau di luar di keilmuan ada close nekrotomi, ada open nekrotomi. Yang close itu ada pakai jaringan, nanti dikasih salep, salepnya itu nanti dia mengangkat. Ada, gitu. Tapi kan nggak masuk ke NPK. Kalau kamu misalnya, jadi coding saya juga sama nalurinya nyari coding tinggi. Saya dokter juga. Nyari coding tinggi buat apa? Paham dia. Kadang-kadang saya ngasih codingnya, salah Prof katanya. Kenapa? Prof ini kan cuma dapat 4 juta. Terus gimana? Yang ini Prof, 12 juta. Normalnya. Bayangin, bukan dokter, bukan perawat, cuma apa? Medical record, orang medical record. Sebenarnya kamu belajar dari mana? Kau tahu? Dari komputer tuh Prof. Tuh. Nah itu tuh. Memang dia lebih jago kan coder. Iya. Nah sekarang sampean pegangan pendek. Kalau kalian pegangan itu nanti masuk ke konflik keilmuan masing-masing ilmu yang berilmu. Apanya? Ya terserah, PNPK itu nanti bersatu, misalnya kayak PNPK osteoporosis itu bersatu. Dari berbagai disiplin ya, Bukan perhitungan masing-masing ya udah bersatu. Jadi seperti kami membuat PNPK itu memang satu PNPK itu lama banget keluarnya. Satu aja susah. Tapi untuk PNPK nekrotomi ada dong? Karena kita untuk ini kita nunggu lagi coding yang berikutnya nih yang Devkes mau buat yang terbaru. DRG yang terbaru kan ada. Ini DRG yang terbaru kan ada. Yang ikutin Thailand apa? Kita buat. Tapi kan ya kalau nggak kasih bagus bagus. Iya. Satu-satunya yang full kan karena di Singapura itu kan masih nambah 20%. 20 tergantung tipe asuransinya. Amerika masih dibebani 20%. Di sini nol, nggak ada dibebanin rakyat. Tapi kemarin mau dibebanin 10%. Tapi nggak jadi kan? Politik 100% itu jadi contoh. Saya presentasi kemarin di mana itu? Saya presentasi di Cina. Bingung orang Cina, 98% penduduk Indonesia cover pakai government insurance, kaya miskin diganti. Bingung orang Cina. Nah, saya di Shanghai. Iya. Dapat novel itu. Jadi intinya yang nekrotomi itu hanya ada di rawatnya, yang dirawat jalan dan kalau ya lokasi. Jadi wound care dressing itu sekarang macam-macam dia caranya. BPJS jangan ikut hal-hal yang beririsan dengan keilmuan itu. Kalau di klinik, ya klinik perawatan luka namanya. Ada orang kata di ngomong
Jadi itu udah spesialis dari perawat, body care dressing, di perawat itu ada yang body care nurse. Jadi ada ortho geriatric nurse. Ya, onkologi ada juga. Paliatif. Nah, klinik paliatif itu ya, sudah mulai ada visual. Izin Prof, mau nanya Prof, kalau dari kami sisi verifikator Prof, jadi kan selama ini kami pertanyakan sebenarnya di kami itu kan ada 3 tingkatan coding ya dok. Pertama itu nekrosomi yang menggunakan 8622, kemudian ada 8628, kemudian ada yang namanya one dressing. Jadi kalau yang tadi Prof sampaikan, berarti intinya itu Prof, yang mereka lakukan di poli itu apakah yang disebut dengan one dressing saja? Ya, siap. One dressing. Nah, kemarin itu kan Prof, kita sudah pernah konfirmasi ke rumah sakit. Nah, kita itu Prof dikirimin foto yang misalkan kayak kaki yang luka, terus kemudian ada yang kuning, terus kemudian masih ada kemerahan gitu Prof. Nah, itu mereka bilang ketika mereka itu melakukan one dressing-nya itu menggunakan pisau turit Prof. Jadi mereka bilang itu adalah excisional debridement, sehingga mereka menggunakan kode yang 8622 yang sebenarnya itu di ruang operasi gitu Prof. Jadi kalaupun itu mereka lakukan di poli, apakah itu tetap disebut sebagai one dressing Prof? Perawatan luka gitu. Tetap perawat luka semua ya Prof? Sebutin nasional aja. Ini juga kejadian di Jakarta. Jakarta juga. Kita buka. Jam berapa ya ke rumah sakit Islam? Wah, info dari mereka ikut jadwalnya dokter bisanya kapan? Prof. Dokter David bisa jam berapa? Beliau mengikuti jadwal tiap Mas Chandra jam berapa bisa kami? Ada pasti 2-4. Selesai jam berapa kira-kira? Satu jam kita siang ya. Jam berapa Mas? Aku ngikutin sampai karena aku kerjanya tim. Aku tuh ada Iqbal, ada Dr. Sultan, ada fellow spine. Kan kerja spine aja berempat. Jadi saya itu bisa pamit dia lanjutin. Karena saya tuh kerjanya tim, kalau sampai kan kerja sendiri, kalau saya kerja tim. Jadi saya bisa menyesuaikan, saya tungguin sampai di kantor. Jam 12 bisa. Nah, tuh. Saya tungguin jam 12. Hari Kamis. nanti kami bersama. Iya. Kalau tuh akhir tahun itu dosen itu dikejar-kejar orang semua pada mau ujian. S3, S2, S1 supaya lulus nggak bayar lagi, nggak bayar kuliah, nggak cepat lulus. Ya. Setelahnya nggak bayar lagi ya. Tadi aja S3 2, S2 1 habis waktu saya. Jadi hari Kamis jam 12 ya Prof ya. Saya nungguin dia, saya telepon ke Mina, kita ketemu di rumah sakit Islam. Karena ini nanti juga akan saya sampaikan ke rumah sakit Islam Prof, biar dokternya menyesuaikan jam berapa dia ready bisa untuk gabung. Jadi sampai dia sekarang dia operasi juga susah, berarti siang. siang. Soalnya pagi dia Jam 12 sampai. Kita sudah Ayo kembali ke MC Allah ya Rasul. Maaf ya MC ya.
Baik, terima kasih Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian yang sudah menyampaikan temuan-temuan di lapangan dan dijawab oleh tim ahli pada kegiatan siang hari ini. Sebelum saya tutup, mungkin ada yang ingin disampaikan, Prof? Ada yang ingin disampaikan? Belum sampaikan. Ya, Close statement. kita ucapkan terima kasih. Iya kan? Ya, sebelum ditutup saya mengucapkan terima kasih kepada Asmar. Jadi dan tim Kamila ini aktif sekali. Dari saya, Prof. Ya, Kamilani. Jadi memang tugas kita TKMKB itu mengingatkan aja, merimain aja bahwa mengendalikan biaya itu yang utama. Kemudian penelaahan mutilasi, ya. Kemudian yang ketiga audit medis. Keempat adalah pembinaan etika profesi tenaga kesehatan. Kelima memastikan kompetensi tenaga kesehatan. Keenam, ya kita juga laporan masyarakat itu juga kita harus menanggapi. Ketujuh adalah penengah dalam isu kesehatan yang berkaitan dengan mutu dan biaya pelayanan kesehatan seperti ini. Jadi nanti besok saya sama Dr. Hendra jadi penengah, ya, dengan kasus Dr. David dan BPJS. Demikian tugas kita. Terima kasih semuanya. Gitu. Silakan mau ditutup. Baik, selanjutnya penutup sekaligus mungkin ada tambahan dari Bu Asma. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, setelah kita berdiskusi sejak jam 3 kurang lebih sampai dengan saat ini sudah setengah 5 lewat. Kami dari BPJS Kesehatan terutama teman-teman verifikator mendapat banyak masukan, informasi yang tentunya nanti akan menjadi bahan atau pedoman pada saat teman-teman melakukan verifikasi. Kasus-kasus yang kami sudah konsultasikan hari ini, nanti dari BPJS Kesehatan akan ada notulen ya Mbak Mila ya. Notulen, kemudian kami tentunya akan kembalikan terlebih dahulu ke anggota ketua dan anggota TKMKB untuk direview terlebih dahulu notulen yang sudah kami catat di pertemuan hari ini. Kami mengucapkan terima kasih banyak Prof hari ini dan kepada seluruh undangan tim TKMKB Provinsi Kalimantan Selatan. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan ini membawa kebaikan untuk program jaminan kesehatan nasional. Tentunya ini akan berdampak kepada sustenabilitas program JKN ini. Karena seperti yang kita ketahui, pembiayaan dari tahun ke tahun itu terus meningkat, sementara iuran tidak ada peningkatan. Jadi suatu saat nanti akan bersinggung sudah lebih banyak biaya PLKes daripada iuran. Tentunya kami berupaya bagaimana supaya yang dibayarkan ini sesuai dengan indikasi medis dan sesuai dengan ketentuan. Karena ini adalah program dari pemerintah. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan dalam penyelenggaraan acara ini. Sekali lagi terima kasih. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Banyak kelompok. Ya, kita kerja lagi. Kerja lagi. Terima kasih banyak. Ya. Oh, sama Kamila ya. Kamila. Terima kasih kamu janji ya. Lagi ya. Bingung dia masih ada dua.